Halo semuanya, selamat datang di channel gue Kwi Jasta, dan gue bakal membagiin tentang hal-hal mengenai musik, sejarah musik, teori musik, apapun itu. Dan pada video kali ini, gue bakal ngebahas tentang kisah Mozart, si anak ajaib. Nggak perlu panjang lebar, mari kita mulai. Belum lama ini kita sempat dihebohkan dengan berita Putri Aryani, seorang penyanyi muda yang bisa mendapatkan golden ticket di America's Got Talent. Bakat Putri ini memang sudah terlihat dari dia masih sangat kecil. Dan tentu juga kita pasti sering melihat talenta-talenta anak-anak kecil yang sangat mahir dalam bermusik. Mungkin kita pernah lihat anak 2 tahun yang bisa bermain drum, anak 5 tahun yang bisa bermain bass. Tapi ada satu nama, anak ajaib, talenta dalam bermusik, yang bakatnya masih dikenal sampai 200 tahun kemudian. Tidak lain dan tidak bukan adalah Mozart. Walaupun Mozart wafat pada usianya yang baru menginjak 35 tahun dan terbilang masih sangat muda, tapi bakatnya dikenal lebih dari 250 tahun kemudian. Buat kalian yang belum tahu Mozart, paling tidak kalian pasti pernah mendengar karya-karya Mozart beberapa ini. Contohnya yang ini, dan yang ini, dan ini. Kisah perjalanan Mozart dimulai di tahun 1756. Menurut daftar baptis di Katedral Salzburg, Mozart lahir pada tanggal 27 Januari 1756. Ia dibaptis keesokan harinya dengan nama Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart. Theophilus dalam bahasa Yunani memiliki arti yang sama dengan Amadeus dalam bahasa Latin, yang artinya kekasih Tuhan. Karya-karya pertamanya masih menggunakan nama J.G. Wolfgang Mozart, kemudian berganti nama dengan nama Nasraninya Wolfgang Amadeus. Dalam keluarganya, Mozart lebih sering dipanggil Wolfgang atau Wolfri. Bakat Mozart mulai diasah sejak ia masih berusia 3 tahun, di mana ia suka melihat permainan dari kakaknya dan menirukannya karena Mozart ini memang punya daya ingat yang sangat baik. 1 tahun kemudian, saat usia menginjak 4 tahun, ayahnya mengajari Mozart bermain harpsichord. Harpsichord adalah salah satu alat musik yang mirip piano, tapi kalau piano itu dalamnya senarnya itu dipukul, harpsichord itu senarnya dipetik. Saat usia Mozart menginjak 5 tahun, Mozart pertama kali membuat karya untuk harpsichord. Saat kalian usia 5 tahun, apa yang sudah kalian buat? Pada tahun 1762, saat usia Mozart menginjak 6 tahun, ini adalah tahun pertama Mozart melakukan tur musiknya. Ia melakukannya di Munich, Wina, dan Pressburg. Bahkan Mozart sempat menerima tantangan untuk bermain harpsichord hanya dengan menggunakan 1 jari dan mata yang tertutup. Dalam usia yang baru 8 tahun, tepatnya di 1764, Mozart melakukan perjalanannya ke London. Di sana ia bertemu dengan Johann Christian Bach, yang saat itu adalah guru musik dari sang ratu. Di London pula ia bertemu dengan Giovanni Manzoli, yang mengajarkannya vokal, dan bertemu dengan Carl Friedrich Albert, yang mengajarkan Mozart bermain klarinet. Di hadapan sang ratu pula ia menunjukkan kemampuannya dengan memainkan karya dari Georg Friedrich Handel, yang waktu itu videonya pernah kita bahas. Beberapa tahun ke depan, sayangnya ayah Mozart sakit, dan Mozart diminta untuk sering-sering untuk tidak bermain alat musik. Justru ia mengisi waktu luangnya dengan menciptakan sonata-sonata dan simfoni. Tahun 1766, Fritz van Orens akhirnya naik tahta. Mozart membuatkannya serangkaian variasi dari tema lagu rakyat, di antaranya Willem van Nassau dan Gary Matthias Musicum. Berkat bakatnya tersebut, pada tahun 1766, saat ia berusia 12 tahun, Raja Joseph II meminta Mozart membuat opera La Finta Semplice. Namun sayangnya opera itu tidak jadi dipentaskan. Tapi karya yang lain, Bastien und Bastienne, yang dipentaskan di gedung teater pribadi milik Dr. Franz Anton Mesmer. Opera La Finta Semplice justru baru dipentaskan pada tahun 1769 atau 1 tahun kemudian. Dan Mozart berhasil menemukan gaya musik baru saat usianya yang menginjak 13 tahun. Luar biasa. Memasuki usia yang ke-14 tahun, tepatnya di tahun 1770, publik Roma sangat dikejutkan oleh kehebatan Mozart, yang mana setelah ia mendengarkan Miserere di Gereja Sixtine, Mozart dapat mengingat dan mencatat kembali seluruh partitur musik itu. Akhirnya Mozart diterima sebagai murid oleh Padre Giovanni Battista Martina dan menjadi anggota Akademi Philharmonie.
Mozart melewati ujian membuat karya antifoni untuk suara vokal, dan ia menyelesaikannya dalam waktu kurang dari setengah jam. Pada tahun 1778 saat Mozart berusia 22 tahun, sayangnya ia harus ditinggalkan oleh ibunya. Ibunya Mozart wafat saat usianya masih menginjak 22 tahun, dan saat itu ibunya sedang menemani Mozart dalam perjalanan tur musiknya. Dan di Paris, akhirnya Mozart bertemu kembali dengan Johann Christian Bach. Di tahun 1781 atas permintaan dari Raja Joseph II, Mozart bertanding dengan Muzio Clementi di Wina. Mereka berdua bermain pada dua piano dan serentak membuat variasi dari tema sonata karya Giovanni Paisiello. Raja Joseph II menyatakan jika Clementi sangat terampil, tapi Mozart selain terampil juga memiliki selera yang tinggi. Di sana ia pertama kalinya bertemu dengan Joseph Haydn, dan mereka saling mengagumi. Dan saat itu Mozart telah berusia 25 tahun. Mozart menikah pada tahun 1782 dengan Constanze Weber saat usianya menginjak 26 tahun. Sayangnya, pernikahan tersebut tidak direstui oleh ayah Mozart. Sampai pada tahun 1787, ayahnya Mozart meninggal dunia dan Mozart mendapat kunjungan pertama kalinya dari Ludwig von Beethoven di Wina. Pada tanggal 5 Desember tahun 1791, saat Mozart berusia 35 tahun, Mozart harus wafat saat ia sedang menyelesaikan Requiem D minor. Karya tersebut akhirnya harus diselesaikan oleh muridnya, Franz Xaver Submaier. Demikianlah akhir dari cerita Mozart, si anak ajaib, yang karyanya bisa dikenal lebih dari 200 tahun. Akankah talenta-talenta muda dalam bermusik saat ini, karyanya bisa dikenang sampai 200 tahun yang akan datang? Atau tetap Mozart yang hanya dikenang sampai 200 tahun yang akan datang? Kita tidak bisa menjawabnya. Mungkin cucu atau cicit kita yang bisa menjawabnya. Terima kasih guys untuk kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk video-video seru lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ciao.